dengan hal-hal kecil dulu aja, apa yang kita mau capai, apa yang mau kita tuju kan di dalam tahun ini, di dalam bulan ini, di dalam minggu ini dan seterusnya. Di menit terakhir itu yang kadang ada mujizat, ada miracle yang bisa terjadi. Kecewa ya kan, marah, tetapi Oke, shalom para pemirsa Today's Message Podcast. Kembali lagi di program kita Today's Message, tentunya bersama dengan saya, Jose Claudio. Dan hari ini di studio kita sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Namun pastinya Anda sudah tidak asing lagi, karena dia juga selalu ada memandu di program Today's Message. Wow, halo Ko Yohandi. Halo Bro Jose ya. Iya, biasanya jadi host nih, hari ini diundang jadi narasumber nih. Iya, kayak berbeda ya feelnya. Berbeda ya. Biasa duduknya di sini. Benar. Sekarang pindah di sana. Oke kok. Jadi ini kita kan merupakan sudah di akhir atau penghujung dari 2021 ya. Betul. Nggak terasa ya kok ya, kayaknya kemarin kita masih tahun baruan ya. Sekarang udah akhir tahun aja ya. Udah akhir tahun, Natal udah lewat dan kita udah mau masuk tahun yang baru 2022. Nah, sebelum kita lanjut omongan atau obrolan kita pada hari ini, Ko Yohandi, mungkin mau sedikit nanya-nanya nih, Ko Yohandi sendiri sebenarnya dulu waktu kecil tuh latar belakangnya Kristen gak sih? Atau gimana sampai akhirnya bisa kenal Tuhan kalaupun bukan Kristen gitu? Yes, ya betul. Jadi memang saya lahir dari keluarga yang belum percaya Tuhan, belum Kristen. Tuhan, ya? Yes, betul. Jadi bersyukur tahun 2011, kurang lebih 10 tahun yang lalu ya, saya mengenal Tuhan melalui satu wadah ya. Wadahnya itu kalau teman-teman mungkin pernah mendengar namanya Full Gospel Businessman Fellowship International. Nah, di sanalah saya mengenal Tuhan dan puji Tuhan akhirnya tanpa terasa sudah 10 tahun berlalu bersama dengan Tuhan. Yes. Berarti tahun depan udah menginjak ke tahun ke-11. Benar sekali. Mengenal Tuhan Yesus ya. Yes. Wow, bagaimana kok perbedaannya dulu sebelum kenal Tuhan sama sekarang sudah kenal Tuhan Yesus? Ya, yang pasti dengan setelah kita mengenal Tuhan, tentu kita selalu belajar ya, selalu masih belajar untuk beriman dan juga berjalan dan juga taat kepada apa yang telah firman Tuhan sampaikan. Masih belajar sih. Yes. Tapi tentunya mengalami banyak mujizat Tuhan juga banyak dong, banyak sekali perjalanan yang bersama Tuhan. Makanya kalau nggak mungkin 10 tahun kita bisa bersama dengan Tuhan. Bener. Oke, nah kok ini kan kita sudah sampai di penghujung tahun ya. Yes. Nah, so pasti banyak dari kita, bahkan juga mungkin pemirsa yang menyaksikan, membuat target ataupun resolusi di 2022 gitu kan. Yes. Nah, kita kan tahu nih ya bahwa Ko Yohandi ini adalah seorang leader juga dari sebuah insurance gitu kan ya. Udah berapa tahun ya kok bergerak di insurance? Saya di insurance dari tahun 2007. 2007? Ya, jadi ini tahun saya yang ke-14. Wow, 14 tahun tuh kan berarti bukan sedikit ya, artinya udah cukup panjang, melewati 14 tahun dan tentunya pasti banyak up and down dong ya. Pasti. Melewati pekerjaan ini gitu kan dan pernah achieve target. Tapi kalau insurance itu kan pasti punya target ya kok ya. Ya, target oriented ya. Target oriented kan ya, harus sekian gitu kan. Benar. Dan kalau boleh tahu sekarang Ko Yohandi udah megang tim juga berarti ya? Ya benar, puji Tuhan sejak awal tahun 2021 ini kami dipercayakan ya, tentunya karena kebaikan Tuhan, kami dipercayakan untuk memegang sebuah agensi dari satu insurance company. Ya semua karena anugerah Tuhan saja. Berarti sekarang udah berapa orang tuh kok yang ada di bawah di tim kita ya? Di tim kita puji Tuhan per akhir November kemarin kita ada sekitar 150-an orang di tim kita. Wow. Puji Tuhan. Itu dari awal mulainya dari berapa orang tuh sampai 150? Ya, makanya ini saya bilang nih semua karena anugerah Tuhan. Kami memulainya hanya dengan 2 orang. Wow. Dengan 2 orang dan Tuhan kirimkan orang-orang yang secara luar biasa bisa bergabung di tim kita. Oke. Jadi kalau gitu berarti Ko Yohandi memimpin orang-orang yang ada untuk mencapai target, bukan hanya mencapai target sendiri dong ya. Udah targetnya ini secara tim gitu ya. Oke. Nah, kalau sekarang pertanyaan aku gini, berdasarkan pengalaman Ko Yohandi nih sebagai leader dalam tim insurance gitu ya, yang memang sudah digeluti
cukup lama, sebenarnya kalau kita mau balik kepada kehidupan, apakah sebenarnya kita juga perlu pasang target di kehidupan kita? Selain daripada achievement di pekerjaan ya, dapat duit, dapat customer dan sebagainya. Kalau menurut Ko Yohanes secara pribadi gitu. Oke, ya benar. Jadi memang sebelum saya di insurance pun memang saya selalu punya target sih di dalam hidup ya. Dalam hidup saya punya target. Ketika saya lulus sekolah saya punya target. Oh, saya belum mau kuliah dulu misalnya karena memang secara biaya kita belum ada waktu itu. Saya mulai bekerja. Nah, setelah bekerja target saya adalah saya mau kuliah. Dan ternyata Tuhan buka jalan gitu loh. Buka jalan di tahun 2001 ya kan 2001. Saya punya kesempatan untuk mulai kuliah lagi. Setelah selesai kuliah, saya melihat pekerjaan saya kayaknya untuk mencapai target saya kok tidak ini ya, agak bertolak belakang gitu loh, agak lama nyampainya. Saya mulai beralih profesi gitu loh. Nah, jadi memang hidup ini harus selalu punya target sih, Bro Host, ya kan? Karena kalau kita nggak punya target, kita nggak punya rambu. Kita nggak punya rambu, ya kita nggak tahu mau kemana kan? Kita nggak bergerak akhirnya gitu loh. Nah, jadi target itu membuat kita selalu bergairah setiap pagi, bangun pagi kita, wow, ada sesuatu pengharapan yang kita mau capai di hari ini. Apa yang harus kita capai seperti itu. Apalagi kita anak Tuhan ya. Maksudnya kalau orang di luar sana aja nggak kenal Tuhan, punya target dan mereka bisa achieve. Benar sekali. Apalagi kita gitu ya. Benar sekali, ada pertolongan dari Roh Kudus. Yes. Jadi begitu artinya sangat penting untuk kita membangun target dalam hidup kita ya. Yes, sangat penting. Pertanyaan aku selanjutnya adalah begini. Kalau misalnya Ko Yohanes memasang target, apakah pernah ada kondisi di mana target yang sudah dipasang itu nggak tercapai nih? Antara baik di kerjaan maupun juga di dalam kehidupan. Ya sering lah ya. Sering target kan kita pasti namanya target kan tidak satu kan. Targetnya banyak, bener ya. Kita pasang sebanyak-banyaknya. Jadi memang di dalam kehidupan saya pribadi, saya memang banyak sekali target-target yang puji Tuhan banyak sekali yang sudah kita achieve, tapi juga banyak sekali yang belum kita achieve. Karena saking banyaknya target-target ya. Menurut saya gini sih Bro Hose ya. Jadi target itu tidak bicara sesuatu yang harus yang wah besar ya kan. Tapi mungkin kita bisa mulai sesuatu yang excite aja dengan hal-hal kecil dulu aja. Apa yang kita mau capai, apa yang mau kita tuju kan di dalam tahun ini, di dalam bulan ini, di dalam minggu ini dan seterusnya. Nah, jadi dengan hal-hal kecil itu ketika kita bisa achieve, tentu kita membuat kita bergairah. Nah, sesuatu yang belum kita achieve atau kita gagal, menurut saya itu adalah sesuatu yang masih tertunda. Ya, nah banyak pengalaman-pengalaman di dalam hidup saya pribadi. Oh, tahun ini nggak achieve gitu kan, tahun depan belum achieve juga gitu kan ya. Tapi memang kita terus lakukan aja gitu loh. Karena saya sangat yakin ketika kita punya target akan ada waktunya kita bisa mencapai itu. Terlebih lagi kita sebagai anak Tuhan kan melibatkan Tuhan dan Tuhan akan bawa kita ke target dan juga pasti sesuai dengan rencana yang sudah Tuhan tetapkan di dalam hidup kita. Oke. Jadi buat Koko sendiri di dalam kehidupan gitu ya, apalagi kalau kayak sekarang ini kan kita sudah mau akhir tahun nih, udah 2021 di akhir. Itu biasanya bersama istri gitu membuat dong ya, kayak entar nih anak-anak misalnya atau pekerjaan gitu, ada ya yang mulai dipasang buat tahun depan gitu ya. Ya idealnya sih begitu ya. Idealnya begitu, tapi kadang memang tidak selalu seperti itu gitu loh. Memang setiap mungkin sejak berapa tahun terakhir memang kita berdoa, minta tuntunan Tuhan, kira-kira tahun depan Tuhan mau bawa kemana ya, kita mau pasang target apa ya gitu, kita mau set ya kan. Apalagi kan saya di bidang insurance kan memang adalah salah satu company yang sangat memperhatikan namanya pengembangan diri, betul ya, self improvement. Nah di sana kan kita diajarin, oh kita pasang target, kita punya yang namanya roda kehidupan, ada 7 jari-jarinya misalnya ya. Nah seperti itu target dari spiritual kita, secara emosional kita ya kan, kemudian kita punya kesehatan, keuangan dan semua aspek itu benar-benar kita tetapkan gitu. Nah biasanya ya saya ajak istri, yuk kita doakan, kita mau bangun seperti ini ya kan. Nah idealnya seperti itu, tapi kadang-kadang juga ya istri belum tentu sevisi kan. Nah kita mesti bawa mesti ajak istri kita untuk satu visi, kita sama-sama berdoa seperti itu Bro Hose ya. Oke. Nah kalau dalam pekerjaan kan pasti apalagi dengan tim yang sekarang cukup banyak ya. 150-an orang yang dipimpin di dalam sebuah tim. Apalagi tadi bilang insurance itu kan sesuatu yang bisa dibilang ada peluang tidak pastinya gitu. Artinya kita mencari customer, artinya kita mencari sesuatu yang
memang kita mau dapat tapi nggak pasti nih, kita harus cari orang sebagainya. Nah kalau misalnya di saat sedang membangun target tersebut, dan pasti pernah dong kayak waduh ini udah deket-deket tapi belum tercapai nih gitu ya. Nah itu biasa menyikapinya gimana sih Ko Yohanes sebagai leader? Oke, ya, yang pasti memang kita penting selain kita pasang target, kita perlu namanya evaluasi. Nah, evaluasi itu selalu kita adakan di setiap bulan. Kita akan evaluasi mana yang sudah dicapai, mana yang belum dicapai. Nah, sehingga kita bisa terus dari bulan ke bulan membawa kita semakin mendekat dari kepada target yang sudah kita tentukan untuk 1 tahun ini, ya kan? Nah, seandainya belum tercapai, apa yang harus kita lakukan? Ya tentunya sebelum peluit atau kalender lembar terakhir itu tersobek, ya kan? Tetap kita pasti akan usahakan lakukan yang terbaik, ya kan? Tetap kita akan kerjakan semaksimal yang kita mampu. Oke. Nah, kita akan gerakkan tim kita, ayo kita maju bersama-sama. Apa yang perlu kita bantu, kita sama-sama kita kerjakan bersama. Seperti itu. Oke. Berarti artinya ketika dalam tanda kutip ya, mungkin ketidakpencapaian itu terjadi, berarti Ko Yohandi juga mencoba tetap mensupport tim yang ada gitu ya. Karena seringkali kan di dalam sebuah tim ya ketika leadernya tidak membuat sebuah keputusan dalam menerima kondisi yang ada, jadi dia kan bisa marah-marah, bahkan bisa jadi ribut. Iya. Seperti itu ya. Ya, benar. Jadi memang leaders itu sangat penting ya. Sering kan ya ada salah satu pemimpin kita katakan bahwa ikan itu dilihat dari kepalanya gitu ya. Kalau kepalanya segar berarti kemungkinan belakangnya juga segar gitu ya. Tapi kalau kepalanya udah busuk ya kan akan busuk. Nah, makanya sebagai leader kita penting sekali untuk selalu punya pengharapan, selalu memberikan pengharapan. Nah, di dalam value system hidup saya pribadi, saya punya value system love, ya. LOVE gitu ya. L-nya adalah loving God and others, yaitu kita mengasihi Tuhan dan sesama kita. Kemudian O-nya adalah optimism. Nah, inilah pentingnya kita sebagai leaders, kita harus punya optimisme untuk terus membangun tim kita dengan penuh pengharapan ke depan itu seperti apa. Nah, V-nya adalah valuable, reliable dan trust worthy. Jadi sebagai seorang leader, sebagai seorang pribadi, kita harus menjadi orang yang punya nilai, ya kan? Bernilai, dan artinya ketika orang ketemu kita, dia bisa mendapatkan something gitu loh, ya kan? Berubah ketika dia ketemu kita, dia menjadi berbeda, ya kan? Kemudian dia menjadi seorang yang bisa diandalkan, reliable, ya kan? Dan pastinya harus bisa dipercaya, karena bisnis kita ini bisnis kepercayaan. Nah, terakhir I adalah energizer, ya kan? Jadi bagaimana ketika kita ada di satu lingkungan, ya kita harus menjadi energizer. Kita bisa memberikan satu semangat gitu, energi gitu ya, energi yang empower ke mereka gitu loh. Nah, itulah pentingnya sebagai seorang leader di sana, Bro Jose ya. Ketika nggak capai target, menurut saya ya nggak apa-apa, kita lakukan lagi. Karena saya pernah ada satu kisah ya, ada satu pertandingan Liga Champion yang bisa dikatakan mungkin adalah terbaik sepanjang masa, itu dari tahun 2005. Ketika Liverpool melawan AC Milan. Nah, itu di menit ke-53 mereka masih ketinggalan 3-0. Secara statistik sebuah klub sepak bola udah ketinggalan 3-0 di menit ke-50 sekian. Harusnya udah kayak ini udah give up, betul ya? Kayak udah nggak mungkin. Impossible kan ya. Nah, tetapi yang luar biasa saat itu di tahun 2005 tim Liverpool itu lagi on fire. Mereka tetap mengejar bola, mereka tetap melakukan yang terbaik. Apa yang terjadi? Mereka bisa membalikkan keadaan itu sampai peluit terakhir, ya kan? Akhirnya melalui adu penalti mereka bisa keluar menjadi seorang juara. Nah, inilah yang kisah inspiratif inilah yang kita selalu bagikan kepada tim kita. Iya. Jadi seringkali di penghujung itu bukan berarti tidak ada harapan ya. Benar, justru kan sepak bola injury time itu kan di menit terakhir itu yang kadang ada mujizat, ada miracle yang bisa terjadi gitu. Kayak Abraham aja tuh, aku jadi inget tiba-tiba dia udah nunggu sekian tahun anak. Benar. Udah waktunya justru dia istilahnya kan udah waktunya dia malah mau deket kepada dia dipanggil Tuhan gitu kan, malah dia dapat anak, tapi tetap pada akhirnya janji Tuhan dia dapatkan gitu kan, walaupun di injury time. Benar. Oke, nah kalau dalam kehidupan keluarga gimana kok? Artinya mungkin dengan istri, kalau anak-anak kan mungkin masih lebih kecil ya, tapi kalau dengan istri gitu ya, pernah nggak sih mengalami kegagalan dalam mencapai target? Nah biasanya tuh kalau nggak capai itu
apa yang Ko Yohandi lakukan gitu bersama dengan istri? Oh, di dalam keluarga ya, di dalam keluarga. Mungkin sedikit story memang di tahun 2017 saat itu ketika saya masih baru dipromosi menjadi seorang leaders juga di company lama, kita sangat excited ya karena memang tahun itu luar biasa bagi kami. Itu tim kita juga produksi dengan luar biasa dan kita sudah sangat-sangat yakin kita achieve target, kita bisa dapat yang namanya di tempat kantor kami itu namanya COP, Car Ownership Program ya. Di mana program mendapatkan mobil gitu ya dengan target tertentu. Nah, kita udah optimis kita akan capai, kita pasti capai. Tetapi ternyata karena kurang monitor, kurang evaluasi pada saat itu ternyata kurang sedikit saja. Nah, itu terusan memang cukup mengecewakan pada saat itu ya, cukup membuat kita juga sedikit kecewa ya kan, marah, tetapi ya semua rencana Tuhan lah, semua kebaikan Tuhan, ya udah kita tetap melakukan yang terbaik untuk berikutnya seperti itu. Wow. Jadi memang mau nggak mau tetap kita harus bisa menerima ya. Yes, betul. Dengan sikap hati yang baik juga tentunya kan ya. Benar. Karena seringkali kan kegagalan itu berujungnya kepada hati kita nggak beres tuh. Setuju. Betul. Karena nggak sedikit loh kok banyak orang yang akhirnya misalnya berantem sama suami istri bahkan bisa berujung pada perceraian kan karena ya seperti itu tuh, nggak mencapai terus jadinya berantakan dan sebagainya. Betul. Oke. Nah kok sekarang kalau menurut Ko Yohandi seberapa besar sih keterkaitan antara target yang kita pasang dengan peranan Tuhan? Ya pasti kan punya pengalaman dong sebagai leader di insurance gitu, tadi mungkin di injury time terus belum mencapai dan mungkin ngalamin mujizat Tuhan. Terus seperti apa, dan kalau kesimpulannya menurut Ko Yohandi bagaimana tuh keterkaitannya? Oke, baik. Ya, pastinya ketika pada saat saya sudah mengenal Tuhan ya kan, saya melihat bahwa target-target yang kita set selama ini sebenarnya impossible kalau kita sebagai manusia kerjakan bisa mencapai itu gitu ya. Banyak hal-hal yang terusan di luar, contoh kita udah set target A, ternyata kita bisa mencapai bahkan melebihi A gitu loh, melebihi ya. Dan setelah kita renungkan kembali, ini kayaknya impossible kalau kita yang kerjakan, tapi ini benar-benar pure ya karyanya Tuhan gitu ya. Betul. Nah, kalau Bro Hosea tanya, mungkin yang paling fresh adalah yang seperti saya cerita bahwa di akhir tahun, di pertengahan tahun lalu saya berencana, awalnya tidak ada rencana untuk pindah, tetapi karena memang saya yakin ini adalah rencana Tuhan, saya mulai planning untuk saya move dengan rombongan yang besar ya kan, dengan satu tim yang sangat besar, kita pindah ke satu company yang baru. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain ya, seperti di awal saya sampaikan, akhirnya ternyata rombongan besar ini nggak jadi, sisa kami berdua. Wow. Ya, jadi harus jadi sebenarnya sudah dari rombongan besar itu. Rombongan besar. Berdua ini di awalnya rombongan besar. Kita mau move, tetapi rombongan besar ini nggak jadi karena sesuatu lain hal, gitu kan. Nah, apa yang terjadi? Sisa kami berdua. Nah, berdua ini apa yang harus kami lakukan, ya kan? Sementara saya pribadi, saya merasa ini sudah memang ya planningnya Tuhan, rencana Tuhan buat saya untuk move ke sini gitu loh, ya kan. Nah, sehingga makanya ketika saya kemarin renungkan kembali di akhir tahun ya, saya berdua ini seperti jadinya bukannya sombong gitu ya, jadinya kita jadi berpikir, wah ini kok kita seperti Kaleb dan Yosua ya gitu berdua kan gitu kan yang masuk ke tanah Kanaan gitu loh. Susahnya malah hilang. Benar tanpa bermaksud apa, teman-teman yang tetap stay juga mereka sangat bagus perform ya. Tapi ya ini tentang saya gitu, tentang pribadi saya melihat bahwa wow, ini Tuhan luar biasa. Bisa ya Ebenezer lah ya, sampai di sini Tuhan menyertai gitu loh, ini luar biasa sih gitu bro. Oke, dan dari 150 yang akhirnya terkumpul tuh gimana tuh kok? Maksudnya bagaimana Ko Yohandi bisa melihat pekerjaan tangan Tuhan? Oke, ya benar. Jadi gini, kenapa saya katakan ini pekerjaan Tuhan? Karena 150 orang ini sebagian besar Bro Hosea ini adalah orang-orang yang awalnya saya tidak kenal. Awalnya saya tidak tahu mereka gitu loh, dan mereka ya Tuhan pertemukan kami dengan mereka gitu loh, dan akhirnya mereka bergabung, dan sebagian besar mereka adalah legend. Mereka adalah orang-orang yang the best di dalam bidangnya sebelumnya gitu ya. Nah, Tuhan bisa pertemukan dengan kita. Kalau ini bukan karya Tuhan, iya betul. Karya siapa gitu loh? Siapa sih kami berdua ini kan? Kalau kita mau pikir-pikir seperti itu sih bro. Gitu. Jadi berarti Tuhan buka tingkap-tingkapnya, Tuhan bukakan pintunya ketika kita imani dan berjalan bersama dengan Dia. Oke. Jadi kalau begitu dari cerita Ko Yohandi ini, ya kita semua perlu menyadari ya bahwa target yang kita inginkan gitu
mungkin bisa jadi lebih besar dari apa yang kita pikirkan kalau kita jalan bersama dengan Tuhan. Bener nggak? Kalau boleh tahu 150 tuh target nggak awalnya? Oke, ya awalnya sih tidak ya, tidak sebanyak itu, tidak sebanyak itu. Makanya saya bilang kalau ini bukan karya Tuhan, bukan karena kebaikan Tuhan, rasanya sesuatu yang impossible gitu loh, ya kan? Dengan 2 orang kita mulai, ya kan? Dengan tim yang seadanya kita mulai, ternyata ya itu Tuhan bukakan, nyatakan lah. Gitu ya, dan tentunya ya kami terus masih do our best sampai akhir tahun ini ya, supaya kita bisa close dengan fantastis, kita bisa close dengan baik, dan tentunya ya kita bisa rayakan bersama lah gitu. Wow. Apakah ada values tentang memegang Tuhan gitu ya dalam pekerjaan itu yang juga mungkin sempat di-share nggak kepada teman-teman di timnya Ko Yohandi gitu? Oke, ya values ini yang tadi saya katakan LOVE itu ya. Oh, ini juga diajarkan kepada mereka. Betul, kita sampaikan kepada mereka bahwa ya kita bekerja selain untuk manusia, tentu untuk Tuhan yang terutama kan ya, gitu loh. Karena kan itu seperti firman Tuhan katakan kan, kasih Tuhan Allahmu dengan ya kan, dengan hatimu, kekuatanmu, dan ini ya. Dan yang kedua adalah mengasihi sesama. Nah, itu adalah value yang sangat penting. Nah, yang kedua ya optimisme tadi gitu loh, bahwa kita ketika ketemu klien, ketika ketemu tim ya kita selalu membawakan satu pengharapan gitu loh. Sebagai leaders kita nggak boleh ya kan memberikan sesuatu yang pesimis gitu loh. Kenapa? Karena Tuhan sendiri memberikan pengharapan buat kita gitu. Masa kita sebagai makhluk yang diciptakan segambar serupa dengan Tuhan, ya kita berlawanan gitu loh. Harusnya kita memberikan optimisme yang sama kan, pengharapan yang sama gitu sih. Ya harus jadi orang bisa valuable ya kan, reliable, dan juga pasti trustworthy ya kan, dan terakhir ya tadi energizer. Kita harus bisa selalu menyalurkan energi positif lah kepada lingkungan kita. Dimanapun orang ketemu kita ya minimal setelah ketemu kita yang lemah dikuatkan misalnya ya kan, yang letih lesu dia dapat pengharapan lagi gitu kan ya. Klien kita juga ada sukacita ketika ketemu kita, seperti itu. Jadi artinya klien bukan cuma, jadi goalnya kita bukan cuma sampai dia closing, tapi juga dia harus ngalamin sesuatu dari hidup kita ya. Artinya kan dari kasih kita, pengharapan yang kita bisa sampaikan ya kan. Kadang-kadang kan kalau orang cuma berpikir yang penting closing, ya habis itu terserah Anda. Sangat benar bro. Jadi gini, ini ada sedikit cerita baru-baru kejadian. Baru-baru ini kejadian teman kita meninggal dunia. Jadi kebetulan juga. Ini teman di dalam tim. Teman di dalam tim di kantor sebelumnya. Oh, yang sebelumnya. Ya meninggal. Kemudian ya kita kita bantu proses semuanya gitu loh. Kalau mungkin ya ada orang lain mungkin ada seperti ini ya nggak mau mengambil tanggung jawab kan, betul. Karena bukan klien saya ya kan, bukan ini. Nah tapi kita tetap melakukan tanggung jawab kita tetap memberikan yang terbaik sampai kita memastikan klaimnya ini cair gitu loh. Nah kan setelah cair pun ya kita ketemu dengan keluarganya, kita juga bangun hubungan yang baik ya kan. Karena apa? Karena sekali lagi seperti di Bro saya katakan bahwa kita kerja bukan lagi hanya sekedar dapatin uang atau komisi gitu loh. Karena kita membawa misi kan. Kita membawa sebuah misi yang baik buat keluarga. Bahwa ada satu ketika seorang kepala keluarga khususnya harus meninggalkan keluarganya atau meninggal dunia, ada solusi loh, ada satu pengharapan loh buat mereka, bahwa mereka masih bisa terus melanjutkan hidup mereka dengan standar gaya hidup yang sama gitu ya. Karena ada sejumlah dana yang cukup lah untuk membiayai hidup mereka ke depan, seperti itu. Oke, jadi ini satu poin penting ya buat teman-teman juga yang menyaksikan, bahwa kita ini bukan cuma sekedar bekerja untuk uang, tapi kita harus bekerja juga untuk melayani. Karena kan kadang-kadang orang suka bedain ya kok ya, melayani itu cuma di gereja lah. Gitu. Benar. Tapi kalau lagi di luar kita nggak mikir melayani gitu kan, yang penting cuan. Benar. Ya, jadi memang ada satu sharing yang juga saya baru-baru ini dapatkan sangat bagus ya, tentang bahwa kita bekerja ini adalah bukan hanya sekedar uang tadi gitu loh, tapi kita memaksimalkan potensi yang sudah Tuhan taruh buat diri kita. Ketika potensi ini dimaksimalkan, itu Tuhan akan cukupkan gitu loh. Kita nggak usah khawatir karena Tuhan nggak pernah meninggalkan kita gitu loh. Tuhan pasti akan mencukupkan kan, karena dia Jehovah Jireh, dia Allah yang menyediakan gitu loh. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting adalah bagaimana saya sebagai ciptaannya
memaksimalkan potensi yang sudah dia tetapkan buat kita Iya. masing-masing. Oke. Potensi kita itu gitu ya, kita kembangkan. Jadi ngomong soal potensi juga sepertinya bisa kita masukkan sebagai target ya. Yes, untuk kita dong. kembangkan dong. Benar kan ya? Sangat benar. Jadi selain target secara uang, komisi gitu ya, tapi benar. juga harus punya target untuk pengembangan diri kita. Benar, bro. Nah, itu dia. Tadi yang saya katakan bahwa kita punya roda kehidupan. Ya, yang saya pelajari dulu ya kan. Betul, Jadi betul. ada 7 jari-jarinya. Wow. Jari-jari pertama ya spiritual pasti. Kita harus mengembangkan kerohanian kita. Ya kan, kita semakin mengenal, semakin dekat kepada Tuhan kita. Nah, kemudian target apa lagi? Target emosional kita. Bagaimana kita harus mengembangkan sisi kecerdasan emosional kita juga. Iya. Nah, kemudian lagi segi apa lagi? Segi finansial kita, kesehatan kita, relationship, karir, keuangan, semuanya lengkap. Itu ada 7 jari itu gitu loh, bro. Nah, jadi semua itu adalah target-target yang harus kita achieve kan. Tahun depan secara intelektual saya mau kembangin lagi di bagian mana. Wow, ini keren Nah, nih. seperti Iya. Jadi sama kan kayak spiritual juga gitu ya. Tahun depan saya mau kerohanian saya harus Ya, seperti ini. yes. Intelektual saya harus gini, berarti belajar lebih banyak. Benar. Terus kalau kerohanian ya berarti kita harus ngebangun waktu bersama dengan Tuhan juga lebih banyak. Yes. Ya, dan lain-lain kita juga artinya berarti seberapa berkembangnya hidup kita juga akan ditentukan seberapa kita membuat target dalam hidup kita seperti apa yang kita mau capai di masa yang akan datang. Yes, benar sekali. Benar ya, Ko, sekali. Ya, jadi target itu sekali lagi bukan adalah bicara akhir tahun saya harus set resolusi untuk tahun depan. Setelah itu ditinggalkan. Nah, itu dulu saya seperti itu, bro. Dulu gitu ya? Seperti itu. Jadi tahu-tahu udah tahun depan lagi kita buka lagi, wah, ini belum capai nih. Iya. Ya, seperti ini nih. Nah, nggak bisa begitu ya. Target tuh kita bikin sesuatu yang big, ya kan, yang besar, dipanjang di sana, tetapi kita evaluasi, kita breakdown. Oke. Tadi di awal saya katakan Iya, kita harus evaluasi setiap bulan, ya kan. Kemudian kita breakdown lagi per minggu, per hari. Jadi sehingga ke aktivitas harian kita pun kita udah tahu. Nah, kayak kita di insurance kita sangat simple. Sehari targetnya apa? Saya cukup ketemu 2 orang. Dari target yang besar tadi, setelah di breakdown sehari cuma ketemu 2 orang. Nah, apa yang dilakukan ketemu 2 orang? Ya udah, just do it aja gitu. Kita ceritakan, ya kan, kita fellowship, kita bangun relationship dengan mereka, dengan 2 orang itu setiap hari. Oke, Gitu. nah ini penting nih, berarti seringkali kita kan cuma stop sampai gue maunya besar. Ya, Nah dari situ kan kita udah pusing dulu ya. benar. Kayak contoh insurance sekian M misalnya Ya, gitu ya. ya. Kan kita udah pusing. Tapi kalau akhirnya kita bisa breakdown, kita mulai detailkan satu-satu, sebenarnya hariannya lebih kecil, simple, iya, kayak lebih gampang kerohanian, gitu ya. bro. Misalnya, saya mau baca Alkitab sampai habis, ya udah sehari 1-2 pasal aja, misalnya, Iya, kan bisa kan iya. gitu loh. Kita breakdown lama-lama ya habis gitu kan ya. Iya, Tergantung dari kemauan kita, mau nggak kita terus mengikuti pola-pola yang sudah kita set tadi gitu loh. Target kita di sini, kalau udah terbentuk pola kan sehari Iya, sekian. iya. Nah, kita disiplin nggak di sana gitu. Oke. Dan memang kendala kita rata-rata di kedisiplinan. Oke, kok sebagai bagian yang terakhir nih kok, mungkin boleh kasih sedikit pesan nih buat teman-teman yang menyaksikan dalam apa namanya menyikapi target ataupun resolusi yang mungkin sedang mau disiapkan buat tahun depan. Oke, hidup kita harus punya target sih memang. Kita harus Oke. punya satu pengharapan ya di depan tuh apa yang kita mau capai. Itu pasti sekali. Dan yang kedua, jangan lupa selalu libatkan Tuhan di dalam Yeah. kita Wow. men-set kita membuat sebuah target tadi Yeah. itu gitu loh. Karena target yang paling baik pun ya kan kalau tidak ada Tuhan di sana pun akan sia-sia menurut saya gitu That's loh ya right. kan. Jadi kita harus membangun satu buah planning yang dimana tuh melibatkan Tuhan di sana. Yes, Nah, yes. sehingga ketika kita berjalan, saya sangat percaya Tuhan akan selalu. Saya masih ingat Pastor sering katakan ya, Pastor Leo ya, bahwa kita selalu lakukan balancing ya, rebalancing. Saya pernah ya, karena Tuhan akan selalu merebalancing kita. Kadang target kita mulai melenceng nih gitu, perlu di-rebalancing lagi menuju kepada target yang kita mau capai. Iya. Gitu, seperti itu sih ya kan. Kalau kita udah salah, Tuhan akan benerin lagi, belokkan lagi Iya. kepada target yang sudah Dia tentukan, seperti itu. Wow, jadi intinya bagaimana kita juga harus peka dengan suara Tuhan Peka, betul. untuk kita bisa mencapai setiap target yang kita mau Ya, capai gitu ya. benar. Oke, Ko Yohandi, thank you banget nih buat sharing-sharingnya. Ya. Aku percaya sangat memberkati buat teman-teman yang menyaksikan, dan buat teman-teman jangan lupa untuk bisa terus dapatkan update dari program Today's Message Podcast pada Instagram kita
Today's Message. Sekali lagi, thank you Ko Yohandi. Thank you Bro Hosea. God bless you. God bless you.